dalam pelaksanaan reaktivasi pariwisata yang ada di Kalimantan Barat. Ayo kita berwisata di Kalbarja. Pemerintah dapat menyelesaikan masalah infrastruktur jalan ya Pak. Dan kita punya keinginan, punya optimisme bahwa pariwisata di Kalimantan Barat ini akan baik. Marilah kita jaga kesehatan, mengikuti protap dari kesehatan yang telah ditayangkan oleh pemerintah. Pemirsa Insight Pontianak dimanapun Anda berada, senang kita bertemu kembali dalam program Insight Talk. Kali ini kita akan berbincang mengenai bagaimana mengaktifkan kembali sektor pariwisata di Kalimantan Barat. Karena itu telah hadir di depan kita 4 orang narasumber yang memang berkompeten di bidangnya. Narasumber pertama adalah Ibu Windy Prihabsari. Beliau adalah Kepala Dinas Olahraga dan Pariwisata. Bu. Selamat siang, terima kasih. Narasumber kedua kita adalah Ketua Komisi 5 DPRD Kalbar, Bapak Dr. Edi R. Yakub. Ya, selamat siang. Nah, narasumber ketiga kita adalah Bapak Anto Sumartono. Beliau adalah General Manager Hotel Aston Pontianak. Selamat siang, Pak. Dan narasumber keempat kita adalah Bapak Nugroho Henry Eko Saputra. Beliau adalah Ketua DPD Asita Kalbar. Siang, Pak. Siang, Pak. Nah, seperti kita ketahui, dengan adanya pandemi yang kita jalani hampir setahun terakhir ini, sektor pariwisata merupakan sektor yang paling terdampak dengan adanya pandemi COVID-19. Karena itu kita ingin melihat sejauh mana pariwisata di Kalbar akan bangkit ketika saat ini kita mulai melakukan vaksinasi. Dan selain itu juga kira-kira program-program apa saja yang akan dilakukan oleh sektor-sektor pariwisata. Nah, karena itu kita akan langsung kepada Ibu Windy. Ya. Bagaimana kondisi pariwisata kita saat ini di Kalimantan, apalagi dengan pandemi seperti sekarang? Ya, terima kasih. Pak Edi, Bang Andrai, terima kasih atas undangannya. Jadi ketika kita berbicara mengenai pariwisata, bukan hanya di Kalimantan Barat, di Indonesia, bahkan di dunia, sektor industri pariwisata adalah salah satu sektor yang sangat-sangat terpuruk di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, untuk itu di Kalimantan Barat kita membuat suatu program kegiatan yang namanya reaktivasi pariwisata di Kalimantan Barat. Nah, tentunya program-program tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan protokol kesehatan. Ya, antara lain sejak bulan September kita sudah memulai penandatanganan kesepakatan dengan stakeholder dalam rangka pengembangan pariwisata di Kalimantan Barat. Kemudian kita meluncing paket wisata murah bersama Bang Hendra ya dari Asita, PHRI, HPI untuk paket-paket wisata murah se Kalimantan Barat. Dan waktu itu kick off-nya kita telah melaksanakan di Pontianak dan Kabupaten Bengkayang. Nah, dengan adanya kita luncurkan tagline wisata di Kalbarja, otomatis itu kita ingin membangkitkan semangat para wisatawan. Ayo kita ketika belum bisa berwisata keluar, kita wisata di Kalbarja, karena sebenarnya wisata di Kalbar itu sangat banyak sekali destinasi-destinasi wisata di Kalbar. Nah, tentunya kita harus menyiapkan kebijakan-kebijakan karena pemerintah selaku regulator di sini memang wajib melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut. Di antaranya kita telah mengeluarkan surat edaran Gubernur Kalimantan Barat kepada kabupaten kota
agar melaksanakan berwisata di masa pandemi. Jadi di masa adaptasi baru ini kita sudah memberikan panduan-panduannya, dan SOP itu harus dilaksanakan secara sama di setiap destinasi wisata. Nah, kemudian yang kedua tentunya dengan mendorong adanya sertifikasi CHSE di tempat-tempat wisata. Kemudian kita menyiapkan suatu sistem informasi yang tidak hanya merupakan sebagai direktori data kepariwisataan ekonomi kreatif, tetapi juga bisa mempromosikan secara digital marketing. Artinya kita tidak hanya secara konvensional, tetapi juga kita mempromosikan secara digital marketing yang dibantu juga oleh masyarakat yang memang di bidang pariwisata. Antaranya anak-anak milenial kita punya Genpi ya, generasi pesona Indonesia. Nah, yang kita dorong itu untuk selalu mempromosikan pariwisata di Kalimantan Barat. Ya. Terus untuk industri pariwisata MICE sendiri, kami pada bulan Oktober ya Pak telah mencoba untuk membangkitkan lagi dengan melaksanakan suatu event yang kita mengajak beberapa hotel di Pontianak maupun di Kuburaya untuk kita bersama-sama melaksanakan secara virtual, talkshow secara virtual, yang mana paket-paket industri pariwisata MICE kita dorong memang untuk melengkapi dengan melalui secara virtual. Artinya mereka sudah harus terbiasa dengan kondisi seperti ini salah satunya melalui Zoom meeting. Ya. Pariwisata ini kan tentu juga tidak lepas dari yang namanya infrastruktur. Iya. Hal yang kita lihat di Kalbar ini seringkali ketika kita ingin menuju sebuah daerah wisata, kerap kali infrastrukturnya itu kemudian kurang memadai, sulit dan segala macam. Yeah. Nah, ini kira-kira bagaimana koordinasinya, terus bagaimana cara penanganannya, atau bagaimana kemudian hal yang harus dilakukan? Iya. Ya, yang pertama tentunya memang selalu kita sadari Dinas Pariwisata tidak bisa berjalan sendiri untuk melaksanakan pengembangan pariwisata di Kalimantan Barat ini. Tentunya kita harus didukung oleh stakeholder terkait. Nah, untuk komitmen itulah pada bulan Oktober kemarin yang saya jelaskan di awal bahwa kita sudah membuat suatu kesepakatan dengan berkomitmen bersama stakeholder terkait untuk melaksanakan pengembangan kepariwisataan termasuk di infrastruktur. Nah, kita sudah memberikan contoh pada waktu kick off di Kabupaten Bengkayang di Riam Panggar itu. Nah, kita mengundang stakeholder terkait dan tentunya di sana dari pihak Bupati, dari pihak Sekda dan dari pihak dinas terkait. Nah, kita lihat bahwa ini bukan hanya sekedar launching. Setelah launching ini tentunya kita harus memetakan di destinasi wisata ini apa yang masih mengalami kendala terutama di infrastruktur dan apa langkah yang akan kita lakukan selanjutnya. Dan saya selalu mendorong ke setiap kabupaten kota, ke Dinas Pariwisata Kabupaten Kota agar selalu membuat kegiatan-kegiatan tidak hanya launching tetapi harus ditindaklanjuti setelah itu. Akan pindah ke kedua. Ya. Nah, ini Pak, seperti yang kemudian dikemukakan oleh Windy tadi bahwa pariwisata itu juga kerjasama dengan banyak kolaborasi atau segala macam. Nah, dari segi DPRD sendiri, bagaimana kemudian sistem politik anggaran yang kemudian dilakukan untuk kemudian bisa mendukung pariwisata yang ada di Ya. Apa yang sudah dilakukan? Menyangkut ini saya kira seperti satu persoalan besar yang disampaikan oleh Kepala Dinas Ibu Indi tadi. Yang pertama itu adalah memang masalah infrastruktur. Tapi untuk hal-hal yang demikian, bahwa memang pariwisata ini kan merupakan program unggulan kita ya, seperti daerah-daerah lain juga. Dari sekian kabupaten kita juga mempunyai masing-masing daerah mempunyai unggulan pariwisata.
Sama kalau kita lihat di Singkawang gitu kan. Terkait masalah ini, makanya yang paling penting sekarang ini komitmen pemerintah daerah terhadap pengembangan pariwisata ini. Komitmennya itu seperti apa? Kalau tidak ada komitmen dari pemerintah daerah, saya pikir begini-beginilah kondisinya, tidak akan berkembang. Karena memang kita seharusnya menyangkut hal-hal apa saja, termasuk pariwisata ini, harus ada matrik persoalan. Jadi kita kalau ditanya apa masalahnya pariwisata Kalimantan Barat, kita sudah tahu matrik persoalannya, kita lihat prioritasnya. Jadi terhadap matrik persoalan pariwisata Kalimantan Barat itu apa-apa, di antaranya memang selama ini yang kita amati DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Komisi 5 memang bidangnya ini bidang pariwisata. Makanya kami Komisi 5 ini sangat konsen ya. Artinya melihat, terutama kita melihat pariwisata di masing-masing daerah. Walaupun ini baru beberapa daerah yang kita kunjungi, tapi kita sudah mendapat gambaran dan dapat dari pengelola, kemudian dari masyarakat ya, terhadap apa yang menjadi kendala terhadap pengembangan pariwisata. Kalau Bapak sendiri tadi mengungkapkan bahwa komitmen Pemda harus jelas. Harus jelas, Pak. Apakah saat ini Bapak menganggap itu belum jelas? Kemudian apa yang harus dilakukan? Komitmennya sudah ada, Oke. tapi sebenarnya upaya penyelesaian persoalan pariwisata itu yang kurang. Saya ambil contoh misalnya, yang utamanya seperti yang digambarkan oleh kepala dinas tadi, itu ada masalah infrastruktur, terutama jalan menuju arah pariwisata. Ya kan daerah pariwisata baru, misalnya di Singkawang, di Bengkayang, di Sintang, itu kan banyak destinasi wisata baru. Tapi kalau kita lihat, artinya seberapa besar pemerintah provinsi memperhatikan itu. Misalnya jalan ya, semuanya persoalannya adalah infrastruktur jalan. Tapi kalau kita lihat dari anggaran, artinya hanya seberapa saja anggaran yang diluncurkan oleh pemerintah provinsi terhadap fasilitas pendukung pariwisata. Salah satu contoh, baru-baru ini saya sebagai Dapil Singkawang Bengkayang diundang oleh Bapeda, artinya untuk mereka mengadakan di Singkawang. Saya melihat dari 200-300 kegiatan program yang dirumuskan, itu pariwisata hanya beberapa saja, dan jumlahnya hanya berapa. Seharusnya kalau memang apalagi macam Singkawang ini kan, dia kan memang fokusnya pariwisata. Nah, diharapkan dari pariwisata itu, pengembangan pariwisata, diharapkan PAD-nya bisa mendongkrak PAD. Tapi kalau kita lihat program yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu hanya sedikit saja, tidak rasional sama sekali. Nah, oleh karena itu saya kira kalau memang masing-masing daerah menyebut pariwisata, perhatiannya kepada wisata, kita punya potensi pariwisata, kemudian kita harus kembangkan pariwisata, tapi harus dirumuskan. Artinya ketika menyusun APBD, masalah ini harus diselesaikan, terutama infrastruktur, Pak ya. Belum kita melihat fasilitas yang lain. Nah, memang misalnya seperti hotel dan sebagainya kan, masa sekarang ini kalau kita melihat di Jakarta ataupun kita melihat di Singkawang, luar biasa nih Pak, di masa pandemi kunjungan wisata ke Singkawang. Karena apa? Karena hotel itu memberikan diskon yang luar biasa. Nah, jadi orang tuh ingin libur di Singkawang walaupun tidak pergi ke daerah pariwisata. Tapi itu adalah karena diskon hotel yang begitu besar. Jadi misalnya seperti Mahkota atau hotel yang lain, ya, Rizberlin dan sebagainya, yang tadinya harganya 1 juta lebih Pak ya, itu kita dapat dengan fasilitas yang kelas VIP-nya, VVIP-nya itu hanya di bawah 1 jutaan. Ini hal-hal yang mendorong, ya kan, hal-hal yang mendorong itu. Maka dalam konteks ini kita DPRD pasti akan mendorong ya, artinya menyetujui kalau misalnya pemerintah daerah menganggarkan untuk menyelesaikan masalah.
Jadi ke depan memang kalau masalah itu Bu, jadi kita harus kalau udah misalnya masalah infrastruktur jalan, ya bantu. Tiap daerah harus dibangun fasilitas itu. Nah kalau enggak hanya sekedar itu saja tahun ke tahun persoalannya. Jadi saya katakan komitmen pemerintah daerah terhadap pengembangan wisata seluruh kabupaten itu harus jelas. Nah jelasnya seperti apa? Tertuang di dalam program pemerintah dalam menyelesaikan persoalan utama pariwisata adalah masalah infrastruktur jalan. Saya kira begitu. Ya. Nah, saya adanya pandemi sekarang ini Pak, yang paling kelihatan adalah pihak hotel yang kemudian okupansinya atau keterisiannya itu sangat kecil, bahkan juga ada hotel yang kemudian Bapak melihat kondisi ini bagaimana? Terus kemudian ke depannya apa yang sudah harus dilakukan? Bagaimana cara bertahan di tengah suasana yang begitu Jadi kalau saya bisa jabarkan, sekarang ini orang mencari tempat yang sehat, tempat yang aman dari virus, aman dari COVID ini. Ya, memang tidak 100% dimanapun aman ya. Itu kita ketular kemana aja bisa. Nah, kami di Aston Pontianak sendiri atas arahan dari head office bahwa kami berkomitmen menjaga dan membuat hotel ini seaman mungkin. Saya kasih contoh, Bapak tadi masuk ada gate di situ, itu heat detector Pak. Dulu orang ditembak ke jidat gini marah, dites. Kita pakai itu juga lebih kelihatan. 37, 36. Di lain hal lagi bahwa kami mensterilkan semua kamar yang sudah check out. Kami betul-betul sterilkan dengan disinfektan, baik di lantainya, bedsheet dan sebagainya. Kita ada laundry sendiri dan itu betul-betul kita jaga. Tidak terlepas karyawan kami sendiri Pak, karena kalau karyawannya tertular pasti dia akan menularkan ke tamu. Ya, salah satunya dulu kita disuruh rapid test yang setiap bulan kita lakukan untuk seluruh karyawan. Kalau karyawannya sehat, tamunya juga sehat. Makanya saya sering blast di status saya, kami berkomitmen menjaga kesehatan tamu dan karyawan. Dua-dua itu Pak, itu salah satunya. Kalau Bapak breakfast di sini tidak ambil sendiri, tapi kita yang serve. Nah kalau ambil sendiri, ambil sendok dan sebagainya. Di luar daripada itu, kami juga mengadakan terobosan-terobosan baru seperti di sini. Dulu tertutup ini Pak, breakfast. Pintu ini kita bisa buka. Sekarang saya buka gini aja. Orang lebih senang terbuka. Kita tetap mengikuti protap dari pemerintah ya, untuk menjaga kesehatan ini. Hall kita yang seharusnya 1000 itu paling banyak setengahnya 500, atau yang biasanya 100 kita buat 50. Jadi yang meja bundar yang biasanya 12 itu kita taruh 6. Memang lebih banyak kosnya ya, karena harus beli chemical, harus beli apa lagi tambahan, sarung tangan, glove. Tapi itulah komitmen kami. Kalau bisa digambarkan lebih spesifik misalnya, kalau dari segi keterhunian tadi, kalau misalnya hotel itu rata-rata sebelum pandemi misalnya 80 atau mungkin malah 90. Nah sekarang ini dengan adanya pandemi, dari mulai berapa angkanya kira-kira yang kemudian bulan Maret sampai dengan Juli Pak, rata-rata okupansi di Pontianak ini 10%. Baru kita naik itu bulan Agustus terakhir sampai September. Sekarang alhamdulillah hunian kita udah cukup bagus ya. Sampai dengan tadi malam bulan ini aja kami 76 lebih.
ya. Nah, itu misalnya tadi secara internal sudah dimulai dengan rapid test, infeksi disinfektan seluruh ruangan. Nah, kemudian bagaimana menarik tamu supaya kemudian mereka yakin bahwa ketika mereka ke sebuah hotel itu kemudian mereka merasa nyaman, merasa aman, merasa tenang. Terus kemudian bagaimana meyakinkan itu melalui program-program yang dibuat? Salah satunya yaitu Pak, promosi kita lebih memperlihatkan kebersihan dan keselamatan bagi tamu. Nah, kami juga mengikuti program dari CHSE ya Bu ya. Itu semua dicek Pak dari pusat, mereka kirim tim ke sini, dari mulai dapur, kamar, makanan semua dicek, dan itu kita dapat sertifikasi itu secara nasional ya. Itu salah satunya Pak yang tamu akan melihat ya. Dia akan datang kalau hotel itu bersih dan aman. Saya Gitu, Pak. Pindah ke Bung Henry. Ya selain bidang perhotelan yang juga paling terdampak adalah bidang pariwisata. Nah, Anda melihat bagaimana dampak itu kemudian terasa dan kemudian bagaimana penanggulangannya kemudian sudah dilakukan, juga kemudian bagaimana Anda melihat komitmen dari pemerintah daerah sendiri dalam menyelesaikan persoalan ini. Ya, memang dengan kondisi pandemi saat ini pariwisata adalah sektor yang memang terdampak paling besar dan kita juga berupaya untuk bisa bertahan. Saat ini strategi yang dimainkan oleh pelaku usaha itu adalah bertahan, Mas. Jadi bagaimana kita bisa mempertahankan usaha pariwisata yang ada di Kalimantan Barat. Nah, kaitan dengan upaya-upaya yang kita lakukan, adalah bagaimanapun juga dengan kondisi pandemi ini kita harus tetap membuat mental kita ini tetap optimis begitu. Nah, ini yang harus ditekankan, karena dalam sebuah persoalan bencana seperti ini kan kita bisa anggap bencana ya. Bagaimana kita memaintenance bahwa kita harus punya harapan, harus punya optimisme ke depan. Dan dalam masa pandemi ini ada dua sisi sebenarnya. Kalau kita memandang bencana ini kan satu dari sisi negatif bahwa kita terdampak dan kita harus bertahan, kita harus kalkulasi ulang usaha kita. Yang kedua, ini juga merupakan satu peluang sebenarnya untuk mempersiapkan industri pariwisata kita. Nah, ada dalam sebuah mempersiapkan sebuah destinasi wisata, kalau kita dalam konteks pariwisata di Kalimantan Barat ini kan persyaratannya itu ada 3 saja, yaitu aksesibilitas, kemudian amenitas, dan atraksi dalam sebuah destinasi. Nah, tadi sudah disinggung oleh Edi, sudah disinggung oleh Bu Kadis juga mengenai masalah aksesibilitas. Saya tidak mau mengulas masalah aksesibilitas karena memang ini kaitannya dengan instansi-instansi yang terkait lah. Nah, yang perlu kita siapkan ini kan juga ada 2 lagi gitu, ada amenitas dan atraksi. Saya pikir atraksi dan amenitas ini juga perlu kita jadikan perhatian. Contoh misalnya amenitas. Amenitas itu kan bagaimana kita mencoba menyiapkan misalnya fasilitas-fasilitas yang ada di destinasi-destinasi wisata yang ada di Kalimantan Barat. Hari ini kita sudah bersepakat bahwa fokus pembangunan Kalimantan Barat, pariwisata di Kalimantan Barat ini kan adalah di Sambas ya. Artinya kita punya 2 KSPN. KSPN itu kawasan strategi pariwisata nasional. Salah satunya adalah Sambas dan sekitarnya. Nah, di sana itu kan kita masih melihat nih, misalnya mungkin WC-nya masih belum bagus dan lain-lain ya. Nah, ini bisa menjadi satu program bagaimana destinasi-destinasi ini seperti yang sekarang di kementerian lah kan, bagaimana Mas Sandi, Mas Menteri itu diminta untuk memperbaiki WC-WC yang ada di destinasi-destinasi kan. Nah, kita juga sebenarnya menjadi satu clue kita
untuk bisa memperbaiki fasilitas-fasilitas yang sebenarnya memang kayaknya remeh, tapi sebenarnya itu menjadi satu keutamaan juga dalam kita memberikan pelayanan. Kemudian yang kedua, masalah atraksi. Nah, ini kaitan dengan masalah atraksi. Kita sangat kekurangan pelaku-pelaku usaha pariwisata yang bergerak di operator pariwisata. Kita kurang, misalnya contoh kita punya potensi Arung Jeram, tapi kita kurang pelaku usaha yang bergerak di tour operator Arung Jeram. Nah, kaitannya itu ke masalah sumber daya manusia pariwisata. Nah, dalam masa pandemi ini sebenarnya kesempatan kita untuk membangun sumber daya manusia pariwisata yang ada di Kalimantan Barat. Nah, bagaimana program-program yang kita buat ini untuk mempersiapkan, kan pariwisata ini kita bisa melihatnya dari sisi ekonomi pariwisata, bahwa bagaimana pariwisata ini bisa meningkatkan PAD, pendapatan asli daerah di Kalimantan Barat. Nah, syaratnya itu adalah juga kita harus mempersiapkan sumber daya manusia yang mumpuni gitu loh. Nah, yang kita sadari sekarang memang sumber daya manusia kita memang masih kurang. Tapi dengan pandemi ini sebenarnya menjadi satu kesempatan kita kan pelatihan, kemudian pengembangan sumber daya manusia ini sekarang kan lebih canggih nih. Tidak harus misalnya kita kumpul dalam satu ruangan, kita bikin misalnya seperti pelatihan daring atau segala macam, itu bisa juga menjadi satu upaya. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya saya anggap menjadi satu strategi-strategi kita ke depan. Yang namanya strategi ini kan bukan jangka pendek tapi jangka panjang. Nah, saya percaya dan saya optimis bahwa pariwisata di Kalimantan Barat ini bisa bergerak maju. Memang prasyarat-prasyaratnya banyak dan butuh kerjasama dari seluruh stakeholder. Nah, kaitan dengan usaha-usaha yang sudah dilaksanakan sekarang, memang kami terutama dari Asita ini kan kami bergerak di dua bidang sebenarnya, di industri perjalanan dan di industri pariwisata. Nah, memang yang sangat terpuruk sekali ini di industri perjalanan, di mana maskapai kan terbatas sekarang, jadwal juga dibatasi, orang bergerak juga dibatasi. Jadi ini sangat-sangat berpengaruh lah. Nah, dalam kondisi seperti ini memang kita membutuhkan stimulus-stimulus supaya usaha yang dilakukan oleh kawan-kawan ini bisa bergerak ke depan. Nah, seperti yang dilakukan sekarang ini, misalnya memberikan stimulus ke bidang hotel nih Pak. Nah, ini kan sudah dilakukan oleh pemerintah. Tapi perlu dilihat juga sektor-sektor pariwisata yang lain, terutama industri perjalanan dan industri pariwisata ini. Nah, kita berharap misalnya ada stimulus-stimulus yang membuat misalnya kawan-kawan ini itu untuk menggerakkan lagi usahanya. Karena harapan kita ketika pariwisata bergerak, ekonomi bergerak, maka kita berharap ada kenormalan baru lah. Mungkin itu penjelasannya. Baik, terima kasih Ibu Nugroho. Nah, ini Bu, tadi ada di pariwisata kita ini kurangnya operator, juga kurangnya stimulus. Nah, padahal di Kalbar sendiri begitu banyak sekali event-event pariwisata, baik itu budaya, kesenian maupun ini, tapi juga kerap kali itu hanya selintas yang kurang kemudian digarap dengan baik. Nah, bagaimana kemudian cara meningkatkan itu? Kemudian juga termasuk dari penyediaan kurangnya operator tadi. Kira-kira juga kemudian stimulus apa yang kemudian akan diberikan terhadap para pegiat pariwisata itu sendiri. Ya, terima kasih. Nah, berbicara tentang event-event yang ada di Kalimantan Barat, kita rencana memang di awal April ini akan meluncing kalender event yang akan kita laksanakan di Kalimantan Barat tahun 2021. Yang sebelumnya memang belum pernah adanya launching kalender event ini. Dengan momen ini kita ingin tadi itu yang pertama ingin memotivasi dan selalu optimis industri pariwisata dan industri ekonomi kreatif ini akan segera pulih, tetapi dengan adaptasi kebiasaan baru ya. Nah, untuk itu di awal April kita akan meluncing beberapa event yang akan dilaksanakan 2021. Event itu selalu kita dorong kepada kabupaten kota agar kita selalu berinovasi dalam pelaksanaan event. Tentunya harus memenuhi standar-standar pelaksanaan event yang sudah dikeluarkan oleh Kemenparekraf. Karena terkait dengan protokol kesehatan. Bagaimana kita mensiasatinya adalah kita membuat suatu inovasi event dengan metode hybrid.
Metode hybrid itu adalah penggabungan metode antara kita secara virtual maupun kita secara offline. Nah, itu yang selalu kita dorong. Nah, untuk itu tadi saya bercerita bahwa kita sudah menyediakan aplikasi sistem informasi itu, yang mana di dalamnya masyarakat nanti akan bisa berwisata secara virtual 360. Nah, jadi sebelum mereka pergi ke Kalbar, kita berpromosi lah di situ, bagaimana mereka bisa jalan di dalam Hotel Aston nih Pak Anton ya. Nanti sebelum mereka datang ke Hotel Aston tuh mereka bisa tuh secara 3G untuk bisa berjalan misalnya ke restorannya atau ke lobinya atau bahkan ke tempat-tempat lainnya. Nah, termasuk juga misalnya mereka ingin berwisata ke Tugu Katulistiwa. Setiap sudut mereka sudah bisa merasakan seolah-olah berada di situ. Nah, itu kan bisa bikin menarik ya wisatawan untuk datang ke sini. Tadi itu seperti kata Bang Hendray bahwa di saat inilah kita bersama-sama untuk menyiapkan ketiga faktor tadi, amenitas, aksesibilitas, untuk pelaksanaan wisata ketika kita sudah berada di keadaan normal. Di dalam sistem itu juga lengkap fasilitas-fasilitas yang ada, baik dari ketiga itu sampai ke atraksi yang akan dilakukan di setiap destinasi wisata, termasuk dengan souvenir dan industri ekonomi kreatif. Kemudian dalam rangka untuk mendorong di setiap kabupaten kota untuk melaksanakan event dan memotivasi agar menjadi masuk dalam kalender event nasional, kami juga sudah menyampaikan beberapa usulan event, kalender event dari kabupaten kota. Dan sekarang sudah dalam tahap kedua penjurian untuk kurasi pelaksanaan event. Ada 4 event yang lolos di dalam tahap kedua ini, yang nantinya bisa menjadi event nasional. Nah, langkah-langkah seperti itulah yang kita ambil. Nah, untuk masalah yang seperti ditanyakan tadi, tour operator segala macam, kami juga berusaha untuk selalu memberikan pelatihan-pelatihan. Nah, kemarin baru saja kita juga memberikan sosialisasi TDUP, Tanda Usaha Jasa Pariwisata, di mana selama ini masih banyak yang belum familiar terhadap TDUP itu sendiri. Langkah-langkah itu juga saya ambil tadi, seperti Hotel Aston ini ya Pak, sudah ada sertifikasi CHSE secara nasional, dan tempat-tempat yang lain beberapa juga sudah ada sertifikasi. Itu yang selalu kita dorong. Dan komitmen bersama kita dalam pelaksanaan vaksinasi kemarin itu kan dalam rangka untuk mengembalikan kepercayaan dari para wisatawan bahwa mereka bisa berwisata ke tempat destinasi tersebut bukan hanya aman, nyaman, tetapi juga sehat. Nah, dengan kita mengadakan vaksin tersebut, bukan berarti kita berhenti nih untuk melaksanakan protokol kesehatan. Justru setelah vaksin itu kita harus lebih semangat dalam pelaksanaan protokol kesehatan. Jadi mulailah kita bersama-sama untuk membangkitkan kembali industri pariwisata dan industri ekonomi kreatif ini dalam rangka pemulihan ekonomi. Kalau misalnya pemberdayaan masyarakat sendiri gitu dalam konteks ini misalnya di Sambas ada yang namanya Antang Aju misalnya. Ya. Kemudian masyarakat kemudian bisa kreatif dan kemudian ketika wisatawan datang itu kemudian mereka juga langsung familiar. Ya. Apakah cara-cara yang kemudian sosialisasi ke masyarakat tentang mereka harus bisa menerima pendatang atau wisatawan atau bully atau segala macam misalnya. Katakanlah yang sekarang ini populer ini kan di Singkawang misalnya udah ada cap bunga. Itu kemudian orang dari mana-mana datang dan kemudian masyarakat sudah familiar dan mereka familiar dengan orang-orangnya. Nah, kemudian banyak sekali kemudian wilayah-wilayah Kalbar yang kemudian sangat terpencil dan kemudian juga kadang-kadang kalau kita datang kemudian mungkin saja belum familiar. Kemudian ini yang kemudian juga harus dilakukan oleh Pemda, bagaimana cara kemudian untuk membuat masyarakat itu kemudian menjadi familiar dan bisa menerima orang yang kemudian mereka datang sehingga mereka merasa nyaman. Iya, ya, terima kasih. Nah, itu yang sebenarnya sedang kita selalu mendorong dan memotivasi masyarakat bagaimana destinasi wisata masyarakat. Destinasi wisata itu lahir atas
pemberdayaan dari masyarakat setempat. Artinya ketika mereka telah ada rasa memiliki, otomatis kan mereka akan ikut menjaga dan cenderung akan memberikan inovasi-inovasi apa sih yang kurang-kurang di sini. Nah, dan kita selalu memberikan sosialisasi dan pelatihan. Ada yang namanya kelompok sadar wisata, Komdarwis di setiap kabupaten kota. Itu yang selalu kita stimulus dalam pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan. Kemudian tadi juga saya bilang kita punya Genpi, Generasi Pesona Indonesia, dan itu ada di setiap kabupaten kota yang ada di Kalbar. Terus kita memberikan pelatihan dan penguatan-penguatan agar ini nantinya bisa bersama-sama untuk mengembangkan kepariwisataan yang ada di setempat. Saya beralih ke Pak Edi Yakub. Ya, Bapak sendiri bagaimana melihat sejauh ini apa yang kemudian sudah dilakukan bersama-sama ini kemudian bisa membangkitkan kembali pariwisata kita ini misalnya. Karena selain itu juga pemerintah kementerian juga sudah membuat semacam 3 program unggulan inovasi, adaptasi dan kolaborasi misalnya. Bapak sendiri bagaimana melihat itu, terus kemudian dari segi kerja-kerja dewan apa yang kemudian juga sudah dilakukan dalam bidang adaptasi misalnya, dan mendukung program kolaborasi tadi juga mendukung inovasi tadi misalnya. ya. Jadi karena kita tahu persoalan pariwisata khususnya di Kalimantan Barat itu kan, apa yang menjadi masalah. Nah, oleh karena itu kita Dewan di Komisi 5 sudah juga mengarahkan program kita untuk membantu, misalnya melalui pokok pikiran Dewannya. Nah, kita sudah membantu juga untuk yang menyelesaikan masalah tadi itu adalah masalah infrastruktur. Jadi kita ikut, artinya juga sudah Dewan juga sudah seperti menyelesaikan masalah-masalah pendidikan kan. Sekarang kita mengarahkan kegiatan kita itu bukan hanya kepada masyarakat itu ya, membuat jalan dan sebagainya, tapi kita juga ikut dalam memberikan pokok pikiran kita itu ke sekolah-sekolah ya, fasilitasnya dan sebagainya. Begitu juga halnya dengan pariwisata. Kemarin pada waktu reses anggota Dewan, saya mengunjungi dan reses pada lingkungan masyarakat yang punya potensi pariwisata di 3 daerah di Singkawang Timur. Dan saya memprogramkan itu. Kalau memang itu nanti boleh disetujui, ya berarti kita kontribusi kita sudah jelas. Kemudian juga terhadap bagaimana kita menciptakan masyarakat pariwisata. Nah, persoalan masyarakat pariwisata ini kan menyangkut sikap ya. Bagaimana masyarakat sekitar itu memahami kalau dia itu berada di lingkungan pariwisata. Misalnya kan ramah, kemudian menjaga keamanan tamu dan sebagainya. Nah, jadi itu artinya kalau memang juga Dewan boleh, artinya melalui pokok pikirannya itu nanti membuat program untuk meningkatkan SDM pariwisata, why not? Artinya tidak ada masalah gitu kan. Nah, cuman sekarang kita kan terikat oleh peraturannya bahwa Dewan harus melakukan kegiatan di ini gitu. Jadi apa yang kami ajukan tergantung daripada bagaimana Bapeda menyikapi itu. Kalau Bapeda menyetujui dan memberikan itu misalnya, ini berhubungan dengan dinas pariwisata, nah, kita artinya kita ikut berpartisipasi. Ya, Selanjutnya ya, masalah yang lain yang saya lihat itu, kenapa sekarang ini di daerah pariwisata saya melihat ke Singkawang ini karena memang dapil saya di sana dan saya juga orang dari Singkawang gitu. Melihat pengunjung lokal itu sangat kurang sekali. Masyarakat mengunjungi Pasir Panjang misalnya dan lain-lain itu kurang sekali. Mengapa kurang? Karena mereka melihat masuk saja itu harus bayar. Rasanya aneh kalau kita melihat pantai kita harus bayar.
saya sudah berkeliling juga ke beberapa daerah pariwisata. Tidak ada, mungkin seluruh dunia, tidak ada yang namanya masuk daerah pariwisata itu harus berbayar. Tapi misalnya kita menggunakan fasilitas oleh investor pariwisata, itu memang harus bayar. Seperti misalnya hotel ya, artinya hotel, kemudian fasilitas lain, kolam renang, permainan anak, kebun binatang yang ada di dalam oke. Tapi masyarakat kalau mau melihat pantai, masa harus bayar? Emangnya pantai itu milik siapa? Itu yang sering saya pertanyakan itu. Yang anehnya di daerah kita begitu. Tapi daerah lain seperti misalnya kita melihat Arung Jeram tidak bayar karena masih fasilitasnya kurang. Mungkin suatu saat nanti ada pihak yang secara tidak resmi memungut bayaran juga. Ini artinya pemerintah daerah harus mewaspadai ini. Nah, jadi cuman saya tidak tahu nih upayanya, Bu. Iya. Artinya bagaimana supaya masuk pantai itu tak bayar. Karena kan ada peraturannya Pak ya, bahwa Pantai 200 meter dari bibir pantai itu adalah milik masyarakat. Tapi kenapa mereka yang harus memungut bayar? Itu mengapa mereka harus? Saya pernah diprotes dari pengunjung daerah lain yang berkunjung. Jadi ini ngapa nih? Ditarik 20.000 nih apa? Apa yang kami bisa lihat, apa yang kami bisa dapatkan. Nah itu memang sebuah keanehan di daerah kita ini. Nah mudah-mudahan ini dengan pengembangan pariwisata baru, Bu, jangan sampai nanti yang sudah kita dibantu oleh pemerintah, dibantu oleh berbagai kalangan, tapi lalu yang memanfaatkan nanti orang lain yang harus berbayar. Nah, makanya aneh. Makanya kalau kita survei seluruh masyarakat di Singkawang itu, terutama nenek-nenek yang sudah tua, coba lakukan wawancara Pak. Ibu pernah ke Pasir Panjang enggak? Oh Pak, dia bilang kan, manelah nak pergi ke Pasir Panjang. Masuk aja bayar 20.000 Pak, kami 5 beranak dah 100.000. Lebih baik kami beli beras. Itu persoalan Pak. Saya pikir itu yang harus menjadi pemikiran kita. Bagaimana regulasi, aturan-aturan menyangkut pemanfaatan daerah pariwisata. Jadi itu yang saya terus terang sangat risau itu melihat itu. Karena tidak ada seluruh wilayah manapun yang berbayar macam di daerah kita ini. Bagaimana ceritanya sih saya enggak juga tahu. Ya kan? Enggak tahu saya. Makanya itu yang juga harus diselesaikan oleh pemerintah daerah supaya kita merangsang juga lingkungan ini yang bisa menikmati pariwisata. Mungkin nanti dia enggak dapat dari uang masuk, tapi kan kalau nenek membawa cucunya nanti kan dia mau jajan Pak. Dia mau ngajak neneknya kepingin berenang atau apa, mungkin mereka untuk ini kepingin nginap di hotel, menikmati alam di kala malam dan sebagainya. Nah itu makanya itu mungkin menjadi Bu catatan kita Bu ya. Artinya bagaimana upaya kita supaya masuk daerah pariwisata itu tidak bayar lagi Pak. Orang sebenarnya bukan ikhlas Pak, menggerutu. Orang membayar menggerutu, masa begini harus bayar gitu. Malah kalau satu mobil tuh Pak ya dihitung anak-anak sekolah itu kesian. Benar ya Pak ya? Dihitung 1, 2, 3 kali 20.000 bayar. Nah itu tantangan saya kira, tantangan kita supaya ya pemerintah harus punya sikap yang jelas lah. Artinya terhadap praktek-praktek yang tidak jelas dasar hukumnya. Nah, jadi itu. Supaya lebih tegas gimana yang harus dilakukan? Artinya harus ada aturan secara tegas bahwa kalau bayar apa dasarnya, ya kan? Dasarnya apa? Mereka memungut itu. Memangnya pantai itu milik siapa? Itu kan artinya untuk dinikmati oleh seluruh rakyat, ya kan? Seluruh masyarakat yang punya itu masyarakat. Jadi itu. Tapi kalau soal fasilitas yang ada di dalamnya itu silakan, kita tidak berkeberatan. Tapi menyangkut masyarakat itu, bayangkan dah tua pun tidak pernah pergi ke daerah pariwisata, bayar. Gimana bayar? Ya jadi seperti itu. Ya. Nah ini saya balik ke Bung Mitra tadi. Ya. Bahwa jadi aku bilang butuh yang namanya, bahkan kalau perlu Dewan bisa menggunakan PPP
kekhawatirannya untuk kemudian membangun wisata-wisata atau juga tempat-tempat wisata juga termasuk adalah masyarakatnya. Juga kemudian bagaimana supaya kemudian atraksi-atraksi yang lokal itu kemudian bisa muncul dengan baik. Nah, kira-kira Anda sendiri melihat itu seperti apa, dan kemudian apa yang kemudian harus dilakukan untuk kemudian bisa berkolaborasi kan? Ya. Yang harus kita pahami dulu bahwa kalau kata menteri yang sebelumnya Pak Arief Yahya itu, kemudian juga disampaikan sama Pak Jokowi bahwa pariwisata ini adalah cara yang paling cepat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Ini bukan kata saya, tapi kata Pak Arief Yahya dan diikuti juga oleh Pak Yamin juga oleh Pak Jokowi. Maksudnya apa? Maksudnya itu pariwisata ini itu dia tidak ada orang tengah. Jadi ketika misalnya masyarakat di situ, katakanlah misalnya satu destinasi wisata, dia buka misalnya katakan warung atau makanan, restoran apa segala macam, ada atraksi wisata, ada destinasi wisata, maka masyarakat langsung menerima, Pak. Mereka belanja di sana, mereka menikmati fasilitas-fasilitas yang dikelola oleh masyarakat. Nah, saya melihat bahwa kebetulan ini dapilnya Pak Edi, Singkawang dan Bengkayang ini adalah senternya pariwisata di Kalimantan Barat. Karena apa? Karena kalau digabungkan Singkawang dan Bengkayang ini semuanya ada di sini. Pantai ada, gunung ada, hutan ada, arung jeram ada, lengkap gitu. Jadi ini memang merupakan satu kawasan pariwisata di dapil ini. Nah, yang yang menguntungkannya lagi di sini sudah mulai Pokdarwis kelompok sadar wisata yang ada di daerah ini itu untuk bergerak. Nah, saya selalu mengikuti Pokdarwis misalnya yang ada di Bengkayang. Nah, mereka kan punya spot-spot bagus, kayak misalnya Bukit Sepancung, kemudian bukit dulu yang lagi viral Bukit Jamur. Nah, memang sebenarnya inilah menjadi lahan kalau misalnya Bapak berkenan depan bekerja sama itu untuk bisa bagaimana melengkapi pertama ya tadi yang syarat yang 3 itu adalah atraksi wisata, amenitas, kemudian aksesibilitas. Artinya di destinasi-destinasi yang ada di sini yang dikelola oleh masyarakat. Karena tidak semua di Singkawang itu dikelola oleh investor, Pak, atau oleh perusahaan lah ya, oleh korporasi. Tapi banyak juga destinasi-destinasi yang dikelola oleh masyarakat, terutama Pokdarwis ini, kelompok sadar wisata ini. Nah, saya pikir data kelompok sadar wisata ini ada di dinas masing-masing, Pak. Artinya dinas Singkawang dan di dinas Bengkayang. Dan ini menjadi satu potensi untuk kita bina, untuk kita dorong dalam rangka meningkatkan pariwisata di daerah yang ada di Bengkayang dan Singkawang. Nah, ini saya melihat bahwa sudah berjalan, sudah dilakukan. Bahkan saya diundang oleh Bu Windy, oleh dinas kemarin. Kebetulan kita launching ya Bu ya, kalau nggak salah di Riam Merasap waktu itu. Nah, kami waktu itu saya diundang, Asita, kami juga nginep di sana. Jadi pasang tenda juga, Pak, di sana. Jadi makan bareng-bareng lah dengan Bu Windy segala macam. Saya pikir mungkin kalau Pak Edi, saya manggilnya Pak Long nih kan, punya kesempatan ke depan nanti mungkin juga bisa kita ajak, Pak, ke sana. Jadi bisa melihat potensi pariwisata yang bukan dikelola oleh investor, tapi dikelola oleh masyarakat setempat. Nah, ini kan bagus nih, Pak. Artinya ketika misalnya masyarakat setempat ini punya potensi pariwisata, punya destinasi, dikelola oleh Pokdarwis. Pokdarwis ini yang notabene dia adalah juga misalnya kemudian salah satu pengurus BUMDes misalnya kan, ini kan menjadi keterkaitan nih. Bagaimana kita misalnya di situ punya program misalnya desa wisata misalnya, Pak, di sana. Di mana penggerak dari desa wisata ini kan adalah Pokdarwis, kelompok sadar wisata. Nah, tadi dari Insight menanyakan bagaimana kita bisa menggerakkan potensi-potensi inilah
yang berbasis masyarakat. Jadi pariwisata ini kita jangan hanya melihat dari sisi bahwa pariwisata ini membutuhkan investor yang misalnya, mohon maaf Pak Anto, yang misalnya hotel yang skala besar misalnya. Tidak harus, karena ada solusi-solusi yang bisa kita tawarkan yang kemudian bisa dinikmati oleh masyarakat. Contoh misalnya sekarang kan kita di komunitas pariwisata ini kan juga mendorong bagaimana desa wisata itu, satu, dia punya program namanya homestay Pak. Jadi homestay ini bisa dikembangkan. Apa yang dimaksud dengan homestay? Homestay ini adalah rumah milik masyarakat. Itu salah satu ruangannya itu bisa digunakan untuk menjadi penginapan. Contoh lah misalnya di Singkawang misalnya. Ini sudah berjalan sebenarnya Pak. Pada saat sebelum pandemi, Cap Gome itu hotel kan penuh. Hotel penuh tuh Pak. Hotel penuh sehingga banyak wisatawan yang datang ke sana nggak dapat tempat. Nah, mereka nginapnya di homestay masyarakat. Nah, di Singkawang pun juga banyak homestay di masyarakat itu. Nah, kita bisa cek lah melalui aplikasi-aplikasi yang ada, baik itu misalnya Loka dan lain-lain yang OTA itu ada homestay yang dikelola oleh masyarakat langsung. Tidak harus investor yang besar. Nah, artinya sebenarnya ini menjadi peran legislatif, peran pemerintah untuk membina kelompok sadar wisata ini. Kenapa? Karena kelompok sadar wisata ini notabene masyarakat setempat, dia nggak boleh dari luar, dia orang setempat dan mengelola atraksi destinasi wisata yang ada di daerahnya masing-masing. Kalau dia punya potensi pantai, ya dia kelola pantainya. Kalau dia punya potensi gunung, dia kelola gunungnya. Kalau dia punya potensi misalnya arung jeram, ya dia kelola ininya. Dan itu langsung dinikmati oleh masyarakat. Jadi saya pikir perlu kita dorong supaya memang program-program yang dibikin, program-program ini memang menyentuh ke masyarakat langsung. Supaya apa? Supaya memang nanti menggerakkan ekonomi masyarakat yang ada di desa-desa, terutama desa-desa yang punya potensi wisata. Nah, yang mungkin nanti perlu dicari juga datanya Pak. Kayak misalnya Singkawang, itu desa wisatanya itu ada kalau nggak salah saya, sudah ditetapkan oleh pemerintah Kota Singkawang. Begitu juga di Bengkayang, itu juga begitu. Ada desa-desa yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintahnya menjadi desa wisata. Dan ini bisa menjadi satu program, bisa menjadi satu tempat untuk melakukan pembinaan langsung ke masyarakat desa. Ini tuh Pak. Ya, seperti kita dengar dari ketika narasumber tadi bahwa semua ingin memajukan pariwisata di Kalimantan Barat. Nah, saya akan bertanya ke Pak Anto. Perhotelan adalah salah satu ujung tombak bagaimana kemudian orang pertama kali. Kesan pertama dan mungkin juga utama tentu akan membuat orang kemudian mau datang lagi karena senang atau kapok. Ya. Nah, ini mohon maaf sebelumnya. Misalnya dalam beberapa event dan kemudian juga sering kita lihat dalam sebuah pemberitaan misalnya pihak hotel ini katakanlah misalnya dalam satu acara misalnya Cap Gome, orang kemudian selain susah mencari hotel kemudian menjadi sangat mahal. Nah, ini bagaimana supaya kemudian itu tidak terjadi, orang kemudian tetap senang datang, dan kemudian bagaimana menjaga komitmen di perhotelan sendiri supaya ayolah kita sama-sama memajukan pariwisata Kalbar, salah satunya dengan berkomitmen menjaga servis tadi. Sebetulnya Pak, ya contohnya waktu Cap Gome ya, beberapa tahun yang lalu kalau kita lihat ada hotel yang menjual sampai 10 juta per kamar. Itu kalau saya bilang mematikan hotelnya sendiri dan bisnis lainnya, salah besar. Kita boleh jual mahal. Tentunya waktu acara Cap Gome ada kenaikan sedikit yang kita sebut di hotel itu surcharge. Kalau surcharge ya normal-normal aja, tambahan 500, 600 di luar harga aslinya ya, karena rame. Tapi kalau sampai dijual berkali-kali lipat itu salah besar. Sekali
tembak sudah, habis itu nggak balik lagi orang. Nah, makanya banyak beberapa pengunjung Cap Gome itu yang satu karena hotel di sana penuh sampai rumah-rumah penduduk pun habis. Yang laku hotel di Pontianak, Pak. Sama pengusaha bus. Mereka berangkat pagi, selesai acara pulang nginep sini. Malamnya dapat masih acara lagi. Masih di sini Kalau dapat yang lagi, ada- Pak. Nah, ini yang harus ditangkap sebetulnya ya. Satu, di sana ada acara, di sini harusnya juga ada acara yang bisa mungkin menambah, instead of cuman 1-2 hari bisa 3 hari. Nah, ada tambahan atraksi lagi. Beberapa tahun yang lalu selain apa Pak ya, naga tutup mata ya, ada acara lagi apa? Acara olahraga kah? Langkang, ya. Atau apalagi lah yang bisa orang itu tambah stay lagi di Pontianak. Ini yang harus diagendakan. Kalau hotel, selama tamu itu puas dan dia tinggal di hotel itu akan kembali lagi. Itu pasti, Pak. Ya, kalau kita di hotel cuman sekali pukul aja orang itu nggak akan balik lagi. Jadi salah besar ya kalau itu. Mungkin itu Pak dari kami. Terima kasih. Oke, Pak, ini adalah closing statement dari Bu Windy. Kira-kira apa yang ingin disampaikan di sesi terakhir ini? Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa marilah kita untuk selalu optimis akan industri pariwisata dan industri ekonomi kreatif akan segera pulih dan bangkit kembali, dan tentunya dalam masa pandemi COVID-19 ini kita harus selalu membiasakan diri tetap melaksanakan protokol kesehatan dalam berwisata dan tetap melaksanakan kegiatan berwisata dengan beberapa hal yang harus dilakukan dan dipatuhi. Nah, optimisme itu menjadi semangat kita dalam melaksanakan reaktivasi pariwisata yang ada di Kalimantan Barat. Ayo kita berwisata di Kalbarja. Baik, terima kasih. Pak Edi, ya, closing statement-nya silakan, Pak. Saya kira memang pemerintah daerah yang sudah berkomitmen untuk mengembangkan pariwisata di seluruh Kalimantan Barat. Jadi harus konsekuen juga dalam memberikan dukungan penyelesaian persoalan utama dunia pariwisata ini. Yang saya katakan tadi utamanya adalah pemerintah dapat menyelesaikan masalah infrastruktur jalan ya Pak. Kalau yang lain saya kira tidak ada masalah, hotel sudah mereka juga paham bagaimana, kemudian dari Arvita juga udah paham harus berapa. Jadi pemerintah daerah harus serius. Perlu pemerintah daerah serius itu untuk menyelesaikan persoalan utama. Katakan persoalan utama, apabila kita mengunjungi satu daerah wisata, maka yang dikeluhkan itu adalah masalah infrastruktur. Pemerintah harus cepat mengambil langkah untuk menyelesaikan daerah ini. Kalau pemerintah tidak bergerak, saya pikir akan sulit. Itu saja. Ya. Artinya bagi DPR sendiri, ya artinya kalau misalnya dianggarkan jelas, DPR pasti akan setuju. Kan kita ini kan ada dalam fungsi ini adalah memberikan persetujuan dalam penyusunan APBD kan. Nah, jadi bukan artinya DPRD ini bukan actionnya itu, tapi artinya memberikan legalitas terhadap anggaran yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, itu kemudian juga mengawasi setiap program APBD menyangkut masalah dana-dana untuk masing-masing dinas atau apa sama pariwisata. DPR itu adalah melakukan kegiatan pengawasan agar bagaimana kegiatan-kegiatan ini artinya benar-benar dilaksanakan sesuai fungsinya ya. Jadi, Terima kasih, Pak. Silakan Bung Nugroho untuk closing statement. Ya, di masa pandemi ini kita jangan kehilangan semangat, jangan kehilangan optimisme. Kita harus tetap terus bergerak
apapun yang terjadi, kita harus tetap punya harapan bahwa pariwisata di Kalimantan Barat ini akan bergerak maju. Pada saat sekarang boleh kita berhenti sejenak, boleh kita istirahat, tapi jangan lama-lama karena kita harus punya energi untuk berjalan terus. Dan kita punya keinginan, punya optimisme bahwa pariwisata di Kalimantan Barat ini akan baik, akan membaik, akan maju. Dan seperti himbauan Pak Bu Kadis tadi, bahwa sekarang saatnya kita berwisata di Kalbarja. Silakan Pak Anto untuk closing statement. Terima kasih. Kalau dari kami perhotelan, selama di daerah ini aman, kesehatan semua terjaga, pasti akan pariwisata maupun pengunjung di luar daerah akan selalu datang. Marilah kita jaga kesehatan, mengikuti protap dari kesehatan yang telah ditayangkan oleh pemerintah. Terima kasih. Terima kasih Pak. Demikianlah pemirsa Insight Pontianak dimanapun Anda berada, kita sudah mendengar masing-masing dari narasumber tadi bahwa pariwisata adalah sebuah upaya untuk kemudian mendatangkan pengunjung ke Kalimantan Barat. Nah, untuk mendatangkan itu tentunya ada kerjasama yang dilakukan oleh semua pihak sehingga wisatawan datang ke Kalimantan Barat. Nah, demikianlah insight talk kita sore ini. Terima kasih. Ayo kita wisata Di Kalbarja.